Sing penting assalamu alaika ya mahya dzunubi. Assalamu alaikum. Wah lagune kan itu. Wis tok itu. Ning untung ora dok ngerti. Nek ngerti kacau. Lah yang ngerti untung sedikit ya juga. Iya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai wakil Majelis Tablek dan ketuanya itu ada undangan yang diberikan khusus dari panitia muktamar, kemudian juga sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang juga memperoleh undangan itu. Bersamaan dengan itu sebetulnya ada undangan dari Unisula ya, atas nama MTDK. Tapi yang karena kesibukannya masing-masing sehingga sebagai ketuanya harus bertanggung jawab gitu. Jadi saya sudah minta pray ini sama Mas Sultan gini. Tapi ya ngeyel ternyata ngeyelan juga gitu ya. Iya. Akhirnya ya harus dengan 50-50 saya di sini ya nanti paling sampai 5:30 gitu ya. Insya Allah sudah cukup lah ya. 1 jam insya Allah sudah cukup. Ya, mungkin kebanyakan mungkin ya. Ya, seperti kita tahu semua bahwa hari ini adalah bersamaan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu 12 Rabiul Awal. Kemudian di dalam kalender Jawa Islam ya itu menjadi bulan Maulud. Lalu dalam ucapan Jawa wulan Mulud. Ya. Kemudian diadakan upacara muludan gitu ya. Nah ini boleh dikata muludan karena Mas Sultan juga mengambil momentum ini. Saya tunda untuk besok pagi, tidak mau dia. Itu yang saya katakan agak ngeyel di situ ya. Besok pagi kan bisa kan gitu ya. Jadi habis di sini kemudian ke Waramukti atau bagaimana itu ya, Pedurungan Lor ya. Ya, tapi alhamdulillah insya Allah ya meskipun agak kurang sehat saya ini ya. Tapi semuanya bisa. Begini, panjenengan semua itu kalau memanggil saya ya mesti ya Pak Danusiri gitu nggih. Ya, kenapa begitu? Jenengan manggil begitu kenapa? Ya karena memang saya mengaku bahwa nama saya Danusiri. Jadi kalau Mas Fakih Sultan itu saya panggil Mas siapa ya? Sultan Salim gitu nggak mau ya Mas ya? Nggak mau. Iya. Itu ya Mas Rizal mana ini? Kalau saya panggil Mas Sultan ya nggak mau dia. Gitu ya. Kesimpulannya begini, orang yang disapa bukan panggilannya pasti tersinggung, betul nggih? Kalau dipanggil sampai 3, 4 kali, 5 kali, supaya panggilannya pasti sudah dengan panggilan keras, agak emosi. Yang dipanggil ya tidak merespon, lama-lama juga emosi karena dipanggil bukan namanya. Disinilah sebetulnya banyak sekali kesalahan umat Islam. Menyapa pemimpinnya justru pemimpin yang paling agung. Pak Jokowi itu memang pimpinan kita. Tapi kan pimpinan cuma nasional di NKRI. Dan hanya berapa tahun kan gitu ya. Soal engko mahar dadi pora kan nggak ngerti, tapi yang formal itu kan 5 tahun. Ya. Engko nek ora dadi meneh kan ya sudah tidak sebut pimpinan lagi kan gitu.
Yang namanya Pak Baswedan itu ya pimpinan, tapi kan pimpinannya orang Jakarta. Orang Semarang kan bukan. Iya. Bukan. Ya ampun, nek dadi pimpinan nasional termasuk pimpinan kita kan nggak tahu. Iya. Pak Ganjar Pranowo itu pimpinan kita. Karena gubernur Jawa Tengah. Engko nek ora dadi ya dudu. Lah dari pimpinan itu pimpinan kita yang paling agung sebagai umat Islam pasti jawabannya Rasulullah, namanya Muhammad. Tetapi itu Bapak Ibu, saya kurang yakin kalau panjenengan lebih dekat lagi siapa beliau itu. Iya. Saya ini sudah ngecek ya. Karena kebetulan ya menurut saya ini sak pengetahuan saya. Itu saya tahun 76 itu sudah biasa ngomong di hadapan orang banyak begini. Tahun 76 itu baru lulus MTS. Saya sudah biasa ngaji. Seingat saya mulai dari kampung saya, kemudian pindah ke Jember, lalu pindah ke Ponorogo, kemudian pindah ke Simo, lalu pindah ke Jogja. Ke Jogja itu selama 8 tahun 8 tempat. Setelah itu pindah ke Semarang sebentar. Setelah Semarang ke Kudus, cukup lama. Setelah ke Kudus ke mana lagi? Dulu namanya Ujung Pandang, sekarang Makassar. Setelah Makassar lalu ke Semarang. Itu kalau saya pas pengajian hari-hari begini itu saya selalu cek tentang pengetahuan dan memori kita. Siapa saja nama beliau. Itu hampir semuanya kabur. Iya. Ada orang namanya banyak sekali itu di dalam Al-Barjanji. Itu saya hitung ada 43 nama. Tapi itu bukan atas dasar pengakuan beliau. Kalau saya mengatakan itu panggilan gelar. Ya. Umpama contohnya begini. Saya bagaimanapun panjenengan tahu bahwa nama saya Danusiri. Tetapi di tempat ini saya kan bisa dipanggil Pak Ustadz. Ya toh? Ketika dipanggil Pak Ustadz saya juga mau. Wong nyatane sing ceramah kok gitu ya. Nah, tapi nama asli kan bukan. Ada orang manggil umpamanya ya sesepuh kita di sini, pendidikan kita di sini, Pak Ardi Winoto, Pak Doktor. Ya mung dipanggil Pak Doktor tok wong samene sing doktor ya beliau saja. Mungkin ya. Nah, kan gitu. Tapi namanya kan bukan Pak Hardi. Bukan Pak Doktor. Namanya Pak Hardi. Nah, 43 nama ini bukan semuanya bukan ya, kecuali hanya 2 saja yang nama beliau yang disebut di dalam naskah ini. Yang lainnya tidak disebut. Jadi hanya Muhammad dan Ahmad yang disebut namanya di dalam awal Al-Barjanji halaman 1, 2, 3, 4, 5 itu. Dalam begitu mengurutkan Assalamualaikum itu ya. Assalamualaikum alaika ya siapa? Umpamanya kahfal maksud. Umpamanya begitu. Kalau yang nama aslinya itu hanya 2. Nah, jadi saya sebutkan bahwa kalau panjenengan dipanggil bukan namanya itu ya tersinggung. Mungkin bisa marah. Ya nek tersinggung ya iso diam saja ya iso. Tapi kan hati kan enggak enak, enggak nyaman. Jenengan kok manggil nama saya kok Jokowi apa SBY gitu ya saya tersinggung ya. Meskipun beliau itu presiden saya kan ya tersinggung. Apalagi kalau dengar yang punya nama gitu ya. Pak SBY kurang ngajari cah kampret cilik kok ngono dijeluk SBY pada jenengku kan gitu. Lah ini yang umumnya tidak pada didasari, tidak disadari oleh umat Islam. Itu memanggil nama beliau itu bisa dikata semena-mena. Bukan atas dasar pengakuan. Ini yang menjadi persoalan.
Nah, untuk itulah ya perlu dicerahkan. Insyaallah pagi ini berdasarkan pengungkapan beliau itu riwayat 1 Imam Bukhari hadis nomor 3268, kemudian 4517, kemudian riwayat Muslim 4543, 4343. Di minimal ini rawahu syaikhani. Ya. Kalau sama-sama dari ya gitu Mut'im itu jelas muttafaqun alaih. Jadi hadis ini posisinya adalah nomor kuat, nomor 2 dari segi kekuatannya. Yang pertama muttafaqun alaih, yang kedua rawahu syaikhani. Jadi syekhul hadisnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengaku tentang namanya, li khamsatu asma. Aku itu mempunyai 5 nama. Ini nanti setelah saya tanya ini. Jadi kudu hafal, nek nganti ora hafal itu ya ngaji padha wae gitu ya. Terutama Mas Sultan ini nanti soalnya sering ketemu neng Unimus, tak tanya gitu. Nganti rapal awas kan gitu ya. Li khamsatu asma, aku mempunyai 5 nama. Ana Muhammadun. Yang nomor pertama, namaku adalah Muhammad. Ya nek iki do ngerti kabeh ya. Kalau ini semua ya. Siapapun yang mengaku beragama Islam pasti ngerti bahwa Nabi dan Rasulnya adalah Muhammad, karena inilah yang paling populer. Ya. Kemudian siapa nama yang kedua? Ini sudah banyak yang kurang ngerti. Ya, sudah banyak yang kurang ngerti. Tapi kalau biasanya ya membaca kitab-kitab tafsir, nah, itu insya Allah akhirnya ngerti. Yang kedua, wa ana Ahmad. Yang kedua, namaku adalah Ahmad. Jadi yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad. Apa artinya Muhammad? Muhammad itu menurut para ahli tafsir artinya adalah orang yang terpuji di penduduk langit maupun penduduk bumi. Itu namanya Muhammad. Penduduk langitnya bagaimana? Nah, untuk bisa begini yang kita harus meminjam ya dari hasanah ilmu tasawuf. Ya meskipun kebenarannya wallahu alam, bahwa yang pertama-tama diciptakan oleh Allah di luar dirinya itu adalah Nur Muhammad atau Nur Muhammadiyah. Lalu Nur Muhammad itu adalah menjadi biji alam semesta. Biji alam semesta. Lu maksudnya biji alam semesta ki apa kok angel ya? Tasawuf memang angel. Lalu menggunakan pikiran analogi. Contohnya apa? Biji kecik. Kecik tahu ya? Biji napa Pak? Kecik niku. Nah, biji sawo. Nah, di dalam kecik yang kecil itu di dalamnya mengandung potensi akar. Akar serabut, batang, dahan, ranting, daun, bunga dan buah sawo itu sendiri. Nah, itu loh. Jadi Nur Muhammad atau Muhammadiyah itu adalah itu tadi biji alam semesta, kecik sawo itu tadi. Nah, dari biji itulah akhirnya turun menjadi penciptaan alam semesta seisinya. Nah, ini disinilah bahwa sebelum ada apa-apa, nah, gitu. Itu Nur Muhammadiyah sudah ada semua. Maka kalau panjenengan mendengarkan orang Mbah Kiai pada doa itu sadurunge gitu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina. Kan gitu ya. Jadi yo awale yo akhire kan gitu. Itulah maknanya bahwa Muhammad itu terpuji untuk penduduk dunia langit dan
bumi itu Muhammad itu. Ya. Kalau saya tidak pernah pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wasallim, itu saya tidak pernah. Maka menggunakannya ya yang dicontohkan oleh Nabi awalan doa itu kan gitu. Kemudian Ahmad itu adalah orang yang terpuji di penduduk bumi. Nah, contohnya apa? Namanya Ahmad itu terpuji penduduk bumi itu, beliau itu diberitahu oleh Allah bahwa dia adalah orang yang paling banyak disebut namanya dari seluruh umat manusia. Mulai manusia pertama sampai manusia yang terakhir entah nanti. Mulai Adam yang pertama sampai Adam yang keberapa. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu ada yang mengatakan itulah Adam yang ke-100, ada yang mengatakan Adam yang ke-1000, ada yang mengatakan Adam yang ke-12.000. Adam alaihissalam kita itu. Itu nama yang paling terpuji di dunia adalah beliau itu dengan Ahmad itu. Ya, satu contoh gambarannya begini. Kalau dalam pertemuan formal ini, pengajian, maulid, akbar, ngundang Pak Camat, ngundang Pak Lurah, ngundang Pak RW, ngundang takmir masjid, umpama begitu. Lalu ada sambutan ketua panitia. Nah, ketua panitia itu langsung hadirin wal hadirat, khususon ustadz kita, narasumber kita kan begitu. Pak Camat ora disebut. Loh. Pak Lurah ora disebut. Kira-kira piye Pak Camat iki mau? Wis ora kok nyambut ora disebut. Tersinggung nggih? Iya. Mung disebut lho kuwi. Lah Nabi Muhammad itu adalah dalam semua forum pasti disebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to, sampai manusia yang dipertuhan itu penyebutannya dibanding jumlahnya dengan menyebut Nabi Muhammad itu pasti lebih banyak dia. Betul nggih? Secara formal saja di dalam sholat itu tahiyatnya berapa kali? Kalau tahiyatnya itu sholat zuhur, asar, isya, maghrib itu sunahnya kan 2 kali. Dalam tasyahud awal maupun akhir. Belum kalau nanti sholat malam. Belum nanti kalau sholat duha kan gitu, pasti nyebut nama beliau. Apalagi di dalam forum demikian ini, kalau sampai tidak menyebut nama beliau itu adalah jelek sekali. Songko jeleke itu bahasa Nabi itu adalah rohima anfurojulin. Jelek sekali hidung seseorang itu. Nah, hidung itu artinya adalah untuk menyebut keseluruhan. Jadi sebagian untuk menyebut keseluruhan. Umpamanya kalimat, wah dia itu sudah tidak lama kelihatan batang hidungnya. Nah, batang hidungnya itu yang dimaksudkan kan keseluruhan ya. Nah begitu. Jadi rahima anfurajulin, jelek sekali hidung seseorang itu. Itu maksudnya orang itu jelek sekali. Jelek sekali itu sampai ya yang paling jelek. Jeleknya hidung itu seperti apa? Ya kalau potol, tidak ada batang hidungnya. Kalau di sini masih di Jawa lah ya, masih di Pucanggading, masih di Batursari, gitu ada orang hidungnya mancung sidik ngono wae wis. Nek wedok wis kemayune rak karuan gitu. Lanang ya wis kemakine rak karuan. Anak sing rada sithik ngono kuwi lho njeluk pesek wis ngono kuwi lho. Padahal engkone wis teko Mekah, lho pesek kabeh nggih. Wis teko Mekah pesek kabeh. Bandeke karo wong Libanon, wong Iran, wong Irak ngono gitu. Ketok wong Indonesia iki kok kadoan ngono ketok. Wonge cilik-cilik pesek-pesek nggawa telas kresek ngoten ya. Ikut ning Mekah kan gitu. Sangka eleke ketika kita itu tidak bersolawat di dalam forum-forum yang demikian ini. Yang namanya orang sampai di pertuhan itu nyebutnya arang. Ameng seminggu pisan
Itu kan ibadah apa ya? Kebaktian minggu gitu ya. Kita ini bendino salate. Oh, itu loh, inna a'tainakal kautsar. Dia gitu. Sesungguhnya aku telah memberikan engkau Muhammad kenikmatan yang sangat besar. Satu di antaranya besar dan banyak itu adalah selalu disebut. Selalu disebut. Apalagi kalau malam Jumat disunahkan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Itulah Ahmad. Kemudian yang ketiga, ini sudah banyak orang yang tidak tahu. Wa ana al-mahi. Nomor 3, namaku adalah al-mahi. Apa artinya al-mahi? Beliau sendiri menjelaskan, alladzi yamhullahu biyal kufra, yaitu Allah menghapus dengan aku itu kekufuran. Lalu disingkat menjadi mahyal kufra. Jadi namaku yang ketiga adalah mahyal kufra. Apa artinya? Menghapus kekufuran. Kapan dihapusnya? Ya ketika panjenengan bersyahadat. Jadi syahadat itu maka disebut ibadah mahdoh, disebut ritual khusus. Karena begitu panjenengan bersyahadat itu alih status. Dalam antropologi disebut peristiwa inisiasi. Sebelum syahadat panjenengan disebut kufur, orangnya disebut kafir. Begitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kufurnya hilang, kafirnya hilang, menjadi iman dan mukmin. Nah, gini loh, mahyal kufra itu seperti ini. Maka dulu, pada hari ini puncaknya di Demak masih ada grebek ini ya, ada grebek ya. Puncaknya hari ini di Solo ada sekaten, puncaknya hari ini juga di Yogyakarta. Nah, terutama di Demak, karena pertama-tama di Demak. Orang itu masuk ke masjid itu supaya wisuh dulu. Wisuh itu membasuh kaki dan raup. Raup itu membasuh. Urung diarani wudu zaman kae. Ngake Hindu wudu piye kan gitu ya. Wis wisuh sikile ben resik, raine ben resik ben padang, raup. Setelah dari kolah itu kemudian masuk pintu gerbang, jenenge bahasa Jawane gapura. Gapura itu dari bahasa Arab ghafura. Artinya orang itu setelah masuk itu memperoleh ampunan dari Allah. Karena apa? Karena sekaten syahadatain itu inisiasi itu seperti ini. Jadi Demak grebek Demak itu sebetulnya melaksanakan ajaran dari Nabi yang beliau mengaku bahwa namanya adalah mahyal kufra, menghapus kekufuran. Lah ngono Mbak, tak penting kok ngono. Oh, penting sekali. Penting. Kenapa? Nah, gitu. Nanti panjenengan bisa membuka naskah perjanjian itu. Ya, pada halaman ketiga itu ada tertulis assalamu alaika ya mahiyadzunubi kan gitu. Selamat bahai engkau. Nah, engkau si penghapus dosa. Jadi bukan mahyal kufra tapi mahyal dzunub, penghapus dosa. Menurut panjenengan pripun? Salah apa benar? Jelas salah. Alasannya satu, nah gitu. Saya itu punya kamus Al-Quran, namanya Mu'jam Mufahros li Al-Fadhil Quranil Karim. Itu kata ghafur, ghafaro, yang seakar kata dengan ghafaro, ghafurun, al-ghafur, al-ghafar, itu diulang sampai 224 kali.
akeh napa sithik? Itu 224 kali itu yang memberi ampunan hanya Allah. Tidak ada yang lain. Kemudian dalam banyak hadis, satu diantaranya adalah Asmaul Husna, itu salah satu nama Allah adalah Al-Ghafur, betul ya? Al-Ghaffar, yang memberikan ampunan. Gitu. Nah, Nabi Muhammad siapapun, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada yang mempunyai tugas mengampuni dosa. Tidak ada. Ada orang habis mabuk, Kanjeng Nabi nyuwun pangapunten, ya ndak bisa tuh. Tobatnya adalah kepada Allah. Maka minta Allah itu wis dituntun karo Kanjeng Nabi, astagfirullahaladzim, lu kan gitu. Idza awa ila firasyikum fad'u. Ketika kamu semua mapan tidur, kepala sudah templek lemah, templek bantal nggih. Fad'u, maka berdoalah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai salasa marratin. Apabila kamu mendatangi tempat tidur, kepala wis templek bantal, doalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai salasa marratin. Lho njaluke ngapura kene Gusti Allah. Bukan kepada siapapun. Termasuk Kanjeng Nabi itu minta ampun juga kepada Allah. Nyatanya dia minimal 100 kali kok. Apalagi ketika 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa hitungan sedina sewengi njauke kuwi. Dadi Kanjeng Nabi njaluk ngapura ning Gusti Allah, lagi kok mulai mahyadunub, penghapus dosa. Salah nggih. Ari Asmaul Husna juga salah, perilaku Kanjeng Nabi ketika sare juga salah. Kemudian artinya bukti bahwa mahyadunub itu salah. Kemudian ketika 10 hari terakhir, beliau itu selalu doa Allahumma innaka afuwun. Itu bukti bahwa Nabi itu tidak punya tugas untuk mengampuni dosa. Padahal Al-Barjanji itu adalah buku yang paling banyak dibaca oleh umat Islam sesudah Al-Quran. Bukan kitab hadis Sahih Bukhari, bukan, tapi Al-Barjanji. Nah, Al-Barjanji itu halaman ketiga sudah mahyadzunub. Itu nek nganti paham, ngerti, dihayati, salah total. Akidahe salah. Tapi insya Allah mereka tidak pada ngerti. Yus pokoknya ngadet, terus lagunya apik, mau dadi guyub ngono tok. Insya Allah ngono kuwi. Untung rada ngerti, nek ngerti kacau kuwi. Asal penting assalamu alaika ya mahyadzunubi. Assalamu alaikum, wah lagune kan itu. Wis tok itu. Ning untung rada ngerti. Nek ngerti kacau. Lah yang ngerti untung sedikit kacau kan itu. Iya. Maka perlu harus gitu. Jadi naskah Barjanji itu jangan disucikan. Itu ya karya sama nilainya karya dengan karya-karya di luar Rasulullah. Jadi jangan langsung diterima total salah. Ditolak total juga salah karena banyak yang benar. Ya memang banyak yang salah juga kan gitu. Nah, maka di kalangan kita itu sebetulnya harus ada pengajian yang sifatnya rutin, ngaji karya Al-Barjanji itu satu persatu itu apa gitu. Dari assalamualaikum itu ada assalamualaikum alaikaya kahfal maksud. Kahfal maksud dari kahfi. Kahfi ki apa maknane? Gua. Maksud itu apa? Tujuan terakhir. Nah, gua tujuan terakhir. Iku nek nggo letter L kan yo dadi angel meneh ya. Dadi Kanjeng Nabi itu merupakan tujuan terakhir dari semua makhluk. Kira-kira bener apa salah meneh? Salah meneh.
buktine salah. Wis dituntun buktikan karo Imam Syafi'i. Apa wae kudu lillahi. Lu kan gitu ya. Lho ono meneh salah meneh. Assalamu alaika ya rabbas samai, wahai engkau yang mencipta langit. Rabbun, mencipta, mengasuh, mendidik, menyeimbangkan, apalagi memelihara. Kira-kira Kanjeng Nabi memelihara alam semesta? Ngatur udan, ngatur angin, ngatur bledek, ora. Lu kan gitu. Nek rahmatan lil alamin iya, mau mengajarkan kebenaran. Tapi nek rabbas sama kan keliru. Jadi ada 43 gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Abu Hasan Al-Barzanji. Itu ada yang menurut akidah bisa kita terima, ada yang tidak. Ya, cuma itu tadi yang sing Muhammadiyah yo babar blas ora ngerti berjanji gitu ya. Yang dari sana yo begitu luar biasa, bulan-bulan begini ning yo ora ngerti kan gitu ya. Nah, jadi kita itu masih janjane masih jauh jarak kita dengan Nabi Muhammad itu. Perkenalan kita dengan beliau itu masih jauh gitu. Semua golongan lah. Nah, gitu. Itu maknanya al-mahyal kufra, yang menghapus kekufuran. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan naskah itu luar biasa penting itu mengembalikan kiblat akidah kita. Kemudian yang keempat, betul yang keempat ya. Wa ana al-hasyir. Aku adalah penghimpun. Bisa juga dimaknai penggiring. Dikatakan penggiring karena beliau menjelaskan wa ana al-hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku adalah al-hasyir karena aku menggiring manusia untuk mengikuti langkah-langkahku. Nah, kalau dimaknai menghimpun, hasyir itu isim fa'il, isim alat zaman, makanya mahsyar. Nah, mahsyar itu menurut akidah kita adalah padang, gitu ya, padang mahsyar. Apa artinya padang? Padang adalah daratan, sing ora ana wit-witan, ora ana jurang, ora ana lembah, ora ana danau, ora ana kali, rata, gitu ya. Iku jenengane padang. Ketok kabeh. Nek ana wit kan ora padang. Kan gitu. Nah, maka dalam bahasa Jawa disebut ora. Gitu nggih. Nah, kali yang sepuh-sepuh padha kula ngerti. Pak Farhan baru ngerti ora-ora ki apa ngono ngerti. Ya, yaitu tanah lapang kosong bero ora ana tandurane. Teko kono ketok kabeh gitu ya. Kuwi ora. Padang mahsyar. Itu tempat kita berkumpul. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan. Nah, kumpulannya berbondong-bondong. Ana umate Nabi Adam, ana umate Nabi Nuh, ana umate engko ya ana berbondonge ya ora bisa disebut bondong. Nah, sing ngelu mung wong loro. Nabi Zakaria kuwi umate mung siji tok. Itu kan gitu. Nabi Soleh umate mung loro tok, kan gitu ya. Nabi Izkil iku umate loro tok. Jadi banyak. Sehingga umate sing paling banyak itu Nabi Muhammad. Ya membanggakan, ning ya menyusahkan juga. Susahnya piye? Contohnya ngene. Bahwa pada masa kita itu dihimpun, termasuk kita yang hidup sekarang jauh sebelum Nabi wafat. Nabi wafat tahun 630 nggih. Nah, kita hidup tahun 2023. Sedone entah kapan. Kan renek sing ngerti. Kuwi dari jarak waktu. Dari jarak jauh itu Madinah karo Meranggen itu jauh. Artinya kalau itu dibayangkan besok dikumpulkan
di bawah bendera Liwaul Hamdi. Bendera Liwaul Hamdi itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun saiki diarani apa Pak? Tapi itu nanti kebanggaan kita, kunci selamatnya ning kono. Kita itu anggere kan berputar gitu ya. Softnya kan putar. Kira-kira awake dhewe iki sok ning shop berapa? Waduh banget ya. Nek adoh itu kira-kira umpama untuk jatah syafaat itu keri-keri apa isi-isi? Keri sak pole kuwi karena banyaknya umat. Wah ngeri juga. Iki lho ngerine. Tapi apakah seperti itu? Tidak, ternyata Nabi mengaku barang siapa yang paling banyak bersolawat atas aku, dialah yang paling dekat kepadaku. Kan gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana? Jadi untuk bisa dekat dengan beliau di bawah gendera kuwi ya ana tebusane. Tebusane apa? Sholawat. Sholawat sing saakeh Sekarang saya tanya, dijawab jujur. Pernahkah panjenengan itu dalam satu kali duduk itu bersholawat 600 kali? Tidak pernah. Aja tidak pernah belum ngono lho. Ya. Belum ya? Belum pernah ya? Lagi itu lho. Kalah karo bintang film wong Yahudi, bukan orang Islam itu. Ada bintang film wong Yahudi memperagakan Rabi'atul Adawiyah. Lah Rabi'atul Adawiyah itu membaca sholawat luar biasa, tidak terhitung. Setiap hari siang kan gitu. Karena apa? Beliau adalah gagal cinta dengan manusia. Kata dia, manusia laki-laki memang buaya. Sehingga mengambil cinta yang paling tinggi, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya pada sholawat banyak. Lah sang bintang film itu wong jenenge acting tuh itu kan pura-pura sholawat, ning lambene kan tetep muni Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak, soalnya banyak aktingnya ngono kuwi turu nglindur apa mboten? Nglindur piye? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bar acting film terus piye? Ya wis ora, dudu wong Islam kok, kan wis ora. Ning gandeng sholawat siang malam berhari-hari, bar kok terus prei. Dia mengaku ditemui beliau, kok kue leren, ora sholawat, itu adalah untuk keselamatanmu di kelak. Waget jenggirat, akhirnya mu'alaf Pak. Wis sing wong sholawat etrok-etrokan, ning kan ewon, atusan ewon le sholawat. Lah panjenengan sejak kecil beragama Islami urung tahu sak dudukan kok sholawat ping 600 urung tahu ki. Lah gitu loh. Ya, mestinya kita harus nek pancen cinta lo ya. Cinta kepada Nabi, ya nek berjanjinan ngono kuwi, padahal akeh sing salah. Ning sing ora gelem berjanjian, ternyata ya ora cinta karo Nabi. Iya. Lah mestinya kan harus bersolawat banyak-banyak. Nek solawat menurut tuntunan beliau kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala seterusnya. Iya nek kuwi diwaca kan intuke sithik. Maka yang penting kan bersolawat pada Nabi kan. Iya. Jadi kalau saya malam Jumat butuhku akeh, aku ya paling pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh wis ping 1000 eret. Bukan gitu. Itu tandanya bahwa kita itu cinta secara pribadi. Itu cinta platonis kita. Karena cinta platonis kita itu juga bermanfaat, terutama akan memperoleh syafaat yang lebih duluan. Jadi kalau nanti itu pertama itu hitungan statistik normal itu ada di soft ke 5 miliar ngono. Lah sak soft iki wis pirang miliar dhewe gitu ya. Itu iso maju dari hitungan miliar menjadi hitungan ratusan juta. Saya akeh meneh, saya maju meneh dari ratusan juta menjadi puluhan juta.
Dari puluhan juta kok tambahin meneh menjadi ratusan ribu, menjadi puluhan ribu. Lu kan luar biasa. Jadi bisa mendekat. Nah, kalau ternyata kita itu kok berhasil ngungkuli Rabiatul Adawiyah, nah, mungkin satu lingkaran yang pusat gitu. Nah, terserah, itu tebusan. Ya. Nah, itu tebusannya. Itu maknanya bahwa al-hasyr itu kita dihimpun di padang mahsyar. Nah, kemudian kalau al-hasyr maknanya giring. Alladzi yuhsyarun nasu, bahwa manusia itu digiring ala qadami untuk ngikuti langkah-langkahku. Nah, kalau itu bukan nanti di padang mahsyar, mulai di dunia ini. Jadi kita harus sudah tergiring ngikuti langkah beliau. Contohnya, subuh sholat fajar. Itu kan ngikuti langkah beliau itu. Iya, ngikuti. Walaya duhur, sholat duhur. Begitu. Jadi sunnah Nabi itulah yang diikuti. Itu artinya tergiring. Cuma karena yuhsyarun nasu ala qadami, itu manusia itu digiring mengikuti dari belakang. Kalau diberakakan itu, kalau diperagakan kaya temu nganten. Kanjeng Nabi sebagai apa? Paling depan, jenenge apa? Cucuk lampa. Yang lain terus ngikuti. Apa efeknya nek Kanjeng Nabi cucuk lampa? Nek ana sing nyelewar, Kanjeng Nabi ora ngelekke. Terus nggih? Kanjeng Nabi nek ngarep kok. Ora ngelekke. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan seperti penggembala bebek. Nek penggembala bebek iku sing ngangon ning mburi, nggawa tongkat dawa nggih. Engko bebek ana sing nglewar dielekke. Lah Kanjeng Nabi ora. Itu maknane napa? Nek panjenengan nyelewar dari sunah Nabi, Nabi ora ngelekke. Ya mung dipeseni kuwi Al-Qur'an, As-Sunnah. Nek sampean nyelewar kalau Al-Qur'an As-Sunnah, Nabi ora ngelekke. Karena Nabi bukan berposisi seperti penggembala bebek atau penggembala sapi koboi. Nah, itu. Nah, karena itu karek kita itu ngikut di belakangnya Rasulullah itu tergantung kemauan dan keikhlasan kita. Pengetahuan, kemauan, kemampuan dan keikhlasan kita. Itu kita ikut tergiring kepada beliau. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah apa? Al-Aqib. Nama beliau adalah Al-Aqib, ai alladzi la nabiyya wala rasula ba'di. Ai alladzi laisa ahadun mim ba'di. Tidak ada seseorang pun sesudahku yang menjadi nabi dan rasul. Disinilah kita itu belum bisa menerima Ahmadiyah sebagai orang yang beragama Islam itu karena apa? Punya nabi sesudah beliau. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ghafatar tidak disebut umat Islam karena punya nabi jenenge Musad. Ana wong wedok meneh iki nabi mula wedok sapa? Ya kan gitu ya. Nah itu tidak bisa. Bukan, pasti palsu. Pasti nabi palsu. Lah terus efeknya apa? Bahwa nabi itu punya al-aqib itu apa efeknya? Efeknya tidak ada alternatif lain lagi. Jadi kalau umat Islam itu kok berpedoman di luar Al-Quran As-Sunnah pasti salah. Jadi jangan mengambil dari Katolik, jangan mengambil dari Kristen, jangan mengambil dari Konghucu, jangan mengambil dari Hindu Buddha. Masa wong Islam berpedoman dari Hindu, ya oke. Contohnya selamatan hari ke-40. Yang menentukan 40 itu siapa? Nyatos, Pendak Pisan, Pendak Pindo, Nyewu, Khol, ono apa ora?
Tidak ada. Dari mana? Itu diambil dari Hindu. Iya, diambil dari Hindu. Ya tapi kan rono Al-Qur'ane qul hu falaq an nas. Ya memang rono, katos dicampur. Kan dicampur. Jenenge gaduh. Nek gaduh-gaduh tenan kuwi enak. Nek gaduh-gaduh agama kan ndak boleh. Ala lillahi dinul khalis. Ingat, Allah hanya menghendaki agama yang murni. Jadi tidak boleh ada agama oplosan, nggak boleh. Harus murni. Itu Gusti Allah tuh ngelekke bahwa kita itu beragama itu murni itu sampai 24 kali. Yang terakhir dalam naskah Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mukhlisina khalik podo murni lahu bahwa beragama secara murni adin itulah agama. Jadi agama kuwi nek mau campur Gusti Allah wis ora ngakoni. Itu kan gitu. Di dalam surat Az-Zumar sampai berulang-ulang. Jadi jenengan nek beragama ya kudu murni pedomane Al-Qur'an, As-Sunnah, enggak ada alternatif lain. Iya. Nek bareng ngene iki sadurunge wingi ana Rebo pungkasan. Betul ya? Hari Rebo terakhir bulan Safar. Lu kan gitu. Ada akidah. Ana ibadah. Jenenge apa? Salat tolak balak. Salat tolak balak iki piye? Salat 2 rakaat. Dilaksanakan kapan? Sesudah salat Isya atau waktu salat duha. Carane piye? Setelah membaca Fatihah itu membaca Inna Athaina 7 kali. Kulhu 5 kali. Setelah itu Falak, Anas. Dicontohin Nabi napa mboten? Ya tidak ada. Ora ana salat tolak balak khusus niku. Mboten nonton. Lah benere piye? Semua salat adalah tolak balak. Semua salat. Salat wajib maksudku. Salat wajib, salat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah semuanya salat tolak balak. Bahwa kita berdoa agar kita selamat. Di mana posisinya? Di mana? Duduk di antara 2 sujud. Itu kan doa komprehensif yang diajarkan sejak kecil itu. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'fu'ani. Ana sing tambah warfa'ni. Kan gitu. Sing komplit itu kene. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. 8 itu komprehensif. Itu adalah doa sangat komprehensif. Satu di antaranya wa'afini, berilah kesehatan aku. Rabbi firli, ampunilah aku, warhamni, kasihanlah aku, wajburni, turitilah kemau aku, warfani, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rizki, wahdini, berilah tunjuk aku, wa'afini, berilah kesehatan, wa'fu'ani, berilah maaf. Loh, ki doa komprehensif. Tolak balak itu semua. Jadi orang no syariat khusus sholat tolak balak itu tidak ada. Nah, dari mana ini? Campur. Dari siapa? Ya kalau kita lihat itu ada di kitab Mujarobat Imam Dairobi. Tapi hasilnya dari mana? Wah, tidak ada. Nah, di situ ada Mujarobat Dairobi, ada Tajul Muluk, ada Syamsul Ma'arif, ada Ilmul Huruf. Lah itu adalah ajaran-ajaran dari ulama kita yang ngambil dari aneka sumber sebelum Islam. Nah, padahal Islam itu adalah revolusi samawiyat yang dari pagan menuju tauhid, dari musyrik menuju tauhid, penyembah berhala menjadi penyembah Allah. Lah ini nanti banyak sekali penjelasannya, cukup lama. Neng niki pun 5:30.
Ngaten nggih. Ngaten. Jadi singkate asmane Kanjeng Nabi janjane ana 10, iki agak separuh, nggih. 1 2 3 Mahyal kufra. 4 Al-Hasyir. 5 Al-Aqib. Wah, ternyata belum A semua nilainya kan itu ya. Ya, saya ulangi. Muhammad, Ahmad, Mahyal kufra, Al-Hasyir, Al-Aqib. Iki agak separuh. Hadis yang lain mengaku namanya 10. Mudah-mudahan entah kapan Allah mengizinkan kita sambung acara ini. Ngaten nggih? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa monggo sareng-sareng. Mudah-mudahan kita selamat, rezekinya murah, dosane tingapura, terutama kedua orang tua. Gitu nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi nashhadu annaka la ilaha illa anta Allahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban katsiran midrara mubarakan ya Allah ya khairal mubarikin. Allahumma tfa'annal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar wal amrad wasuyufa wasyada'idal mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.